Hai, selamat datang kembali di channel cerita komik. Nah, sebelum dimulai, jangan lupa siapkan cemilan biar nontonnya lebih santai. Dan juga, jika belum nonton part satunya, bisa lihat di deskripsi. Nah, tanpa tunggu lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Di part sebelumnya, pedang Moss patah dikarenakan durability senjatanya sudah mencapai batasnya. Dan Moss langsung terpental karena serangan troll dan mengurangi beberapa status miliknya. Serangan troll tidak hanya itu saja. Troll menyerang anggota party lainnya. Lalu Sharon berkata untuk berpencar dari area dengan agro yang bergantian. Dimulai dengan sang Ahjusi kita yang menyerang troll terlebih dahulu, yang menyerang di bagian kaki. Tetapi troll memiliki pertahanan yang lumayan dan troll itu berbalik menyerang Ahjusi. Di sisi lain, sang MC kita yaitu Moss baru sadar, dan ketika dia sadar, tiba-tiba stamina Anda pulih karena item miliknya yang dimana meregen HP per detiknya. Dan ketika Moss melihat situasinya, Ahjusi sedang dihajar habis-habisan oleh monster itu. Ketika Sharon ingin membantu Ahjusi dengan anak panahnya yang mengincar mata troll, tapi itu malah sebaliknya membuat troll sangat marah dan menghajar Ahjusi bertubi-tubi. Lalu Ahjusi hampir kehilangan kesadarannya, dan tiba-tiba ketika Ahjusi dalam keadaan sekarat, Moss lari dan menabrak troll tersebut hingga terpental. Dan Moss tidak percaya apa yang telah dia perbuat. Dengan tubuh besarnya, Moss dapat membuat troll tersebut terpental. Dan di saat Ahjusi sedang terkapar, tiba-tiba keluar cahaya yang berwarna putih. Dan ternyata itu adalah efek dari item milik Moss, yaitu skill AON healing untuk partinya. Ketika Ahjusi sadar, dia kaget karena semua lukanya telah sembuh. Dan dia berpikir kalau Moss bukanlah newbie biasa. Dan tiba-tiba troll tersebut bangkit. Dan ketika troll bangkit, Ahjusi melemparkan senjatanya dan mempercayai senjata tersebut kepada Moss. Karena Moss tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan Ahjusi kepadanya, Moss langsung menyiapkan kuda-kudanya dan lari ke troll tersebut. Dengan kekuatan penuhnya, Moss langsung menyerang. Dan langsung scene-nya berganti ya. Scene berganti kepada Silborun yang dimana dia sedang melihat item rampasannya. Tiba-tiba ketika masih antang-antangnya lihat itemnya, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa kuis telah selesai dengan penaklukan troll leader yaitu Black Mountain. Semua orang kaget dan sistem memberitahukan bahwa party dengan kontribusi terbesar yaitu party nomor 13 dan menetapkan super MPV dan diberikan titel spesial Just Win Draw My Left Hand. Dan sistem juga memberitahukan bahwa anggota party dengan damage terbesar adalah Moss. Di sisi lain, Alborun sedang dikepung oleh Guild Dark dan Alborun terbunuh. Ya, rasain gitu. Gara-gara manfaatin orang, ya udah, karma is real. Scene kembali kepada party Moss yang dimana dia mendapatkan sebuah core. Ya, konsepnya seperti harta karun. Karena semakin kuat monster, semakin core yang akan keluar dan juga semakin tinggi kemungkinan mendapatkan item yang bagus. Dan Moss membuka core tersebut. Anggota lainnya dengan tidak sabarnya menunggu apa isi dari core tersebut. Dan core tersebut mengeluarkan cahaya berwarna putih. Dan tiba-tiba banyak item yang keluar dari core tersebut. Scene berganti kepada Moss yang telah kembali. Dia mendapatkan sebuah item yang bernama Agro Monstein dari core yang kemarin dia dapatkan. Dan dia berniat untuk menjualnya di pelelangan.
Ketika Moss berpikir apakah harganya sesuai dengan pasar, tanpa basa-basi, Moss langsung menjual item tersebut di pelelangan. Dan Moss kembali ke kamarnya dan merenungkan, jika dia tidak mendapatkan item ini, apakah dia akan mendapatkan teman seperti mereka? Dan senyum berganti kepada Moss yang kembali ke dunia nyata, dan dia mendapatkan pesan dari ibunya bahwa ibunya telah mengirimkan sejumlah uang ke rekeningnya. Dan tiba-tiba baru saja uangnya dikirim dari ibunya, banyak notifikasi tagihan seperti tagihan kontrakan. Dan tambahan lagi ada notifikasi, tapi yang ini berbeda. Tiba-tiba Moss terdiam kaku, dan dengan senyuman yang kecil, dia tidak percaya bahwa dia mendapatkan $30.000 dalam satu hari. Scene berganti kepada Moss yang pergi ke toko sirkuit. Dia membeli sebuah powder, yaitu suplemen makanan untuk player yang tidak bisa makan selama bermain game. Ketika player makan di dalam game, mesin VR mengeluarkan powder, dan nutrisi powder akan terserap ke dalam kulit. Dan ketika Moss melihat handphonenya, ada sebuah berita pencarian, dan Moss menjadi topik pencarian nomor 1. Sampai ada orang yang menawarkan 500 gold untuk informasi mengenai Moss. Moss berpikir ini di luar imajinasinya, karena dia berpikir bahwa akan banyak orang yang ingin Moss masuk ke dalam guildnya, dan juga ada banyak player yang ingin bertarung, bahkan banyak pembunuh yang ingin membunuhnya. Dan Moss berpikir bahwa dia tidak mau kehidupan di dalam gamenya terganggu. Dia langsung pergi ke rumahnya dan login ke dalam game. Dan dengan pastinya Moss pergi dari kota Asparagan. Sebelum Moss pergi, dia mampir ke tempat blacksmith. Dia memesan sebuah equipment yang dibuat dari kulit Black Mountain yang telah dikalahkannya. Dan bukan main-main equipment yang dia dapatkan, yaitu rank magic. Setelah semua persiapannya telah selesai, Moss pergi dari kota Asparagan. Dan scene berganti kepada Moss yang pergi ke sebuah hutan. Dan ketika Moss ingin beristirahat, Moss merasakan ada angin yang mengalir dari bawah. Dan ketika Moss menekan, tiba-tiba ada sebuah gua yang terbuka. Dan ternyata itu adalah sebuah dungeon yang bernama Black Road Cave. Langsung Moss berkata, dungeon? Tanpa basa-basi, Moss langsung pergi ke dalam dungeon. Ternyata situasi di dalam dungeon tersebut terlalu gelap, dan Moss mengeluarkan sebuah item cahaya untuk menerangi sebuah jalannya. Ketika Moss sedang berjalan-jalan di dalam dungeonnya, Moss merasakan semakin masuk, maka dungeon tersebut semakin gelap dan membuat dirinya menjadi gugup. Dan setelah beberapa lama berselang, Moss menemukan sebuah batu, lalu melihat batu tersebut. Moss bertanya-tanya, apa ini? Lalu Moss membaca tulisan yang ada di dalam batu tersebut, yaitu Marutal, Nori, and School. Kata-kata terkutuk itu mengurung kami. Bayangan kematian menyergap pasukan kami, membawa bau darah yang menjijikan. Kami yang bertarung untuk membela diri jatuh ke dalam kutukan dan mati secara tidak terhormat. Dan Moss baru sadar bahwa dirinya telah dikepung oleh segerombolan skeleton. Dan Moss berkata, aku memang mengira akan terjadi sesuatu, tetapi apakah ini tidak terlalu berlebihan? Tanpa basa-basi, Moss langsung menerjang sekelompok skeleton tersebut, menghajar satu demi satu skeleton, tulang demi tulang. Moss menghajar semua skeleton yang menghalangi jalannya. Tetapi karena perbedaan jumlah, Moss berpikir bahwa ini tidak ada habisnya. Tiba-tiba, tanpa Moss sadari, semua skeleton telah berkumpul dan langsung menyergap Moss.
Lalu banyak skeleton-skeleton yang melompat ke arah Moss. Lalu dengan susah payahnya Moss mengeluarkan semua kekuatannya untuk mendorong semua skeleton yang menumpuk. Lalu Moss berdiri di antara semua tulang yang telah ia kalahkan. Dan dia tersenyum manis dan berkata, "Sudah saatnya mengakhiri semua ini." Dan setelah pertempuran yang panjang, akhirnya Moss memenangkan pertempuran tersebut. Dan tiba-tiba ada sebuah notifikasi yang memberitahukan bahwa Moss telah naik 2 level. Di saat senang bahwa dirinya telah naik 2 level, tiba-tiba ada suara mengerikan yang berasal dari dalam dungeon. Hanya dengan aumannya saja membuat Moss merasa ketakutan. Dan dengan tekadnya yang kuat, Moss memberanikan diri masuk ke dalam dungeon tersebut. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah motivasi saya untuk berkembang. Oke semuanya, terima kasih. Lanjut part 3-nya yang akan dirilis secepat mungkin. Thank you for coming. See you.